Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya kemarin, jadi membuat konten tentang memperpanjang PE. Jadi ini ada korelasinya dengan yang konten kemarin ya tentang merontokkan bulu. Jadi ini nanti efektifnya melakukan ini pada waktu ganti bulu. Jadi kalau di perontokan kemarin disemprot, eh, mungkin saya bisa sekalian saya ulangi ya, disemprot dengan air yang cukup basah sampai basah kuyup kemudian dikerodong. Nah, itu untuk tahap perontokan, kemudian dikerodong mungkin eh, seminggu lah, lebih kurang seminggu lebih sedikit dia akan rontok. Nah, untuk proses memperpanjang PE atau panjang ekor pada murai hampir sama. Jadi pada prinsipnya hampir sama. Jadi gini, caranya ya. Jadi ada istilah, kita kenal istilah etiolasi. Jadi etiolasi itu terdapat pada tanaman. Jadi saya jujur saja, sekali lagi saya seorang petani, jadi saya ngerti betul. Etiolasi itu ya, etiolasi itu pertumbuhan secara cepat atau boleh dikatakan tidak wajar pada suatu tanaman. Ini diakibatkan antara lain cahaya yang tidak cahaya matahari yang kurang atau ternaungi oleh cahaya sinar matahari. Sebagai contoh, ya, ini kalau tanaman, ini logikanya masuk enggak nanti? Logikanya pada taman, kalau Anda nebar benih, itu ditutup pakai kain hitam, tidak ada eh, matahari masuk. Dia akan tumbuh cepat. Secara fisik dia akan tumbuh cepat meninggi. Nah, itu namanya etiolasi. Contoh yang kedua, kita nanam sesuatu di bawah pohon rindang. Dia akan cuma numbuh panjang toh. Buahnya enggak ada atau jarang-jarang. Itu namanya etiolasi. Contoh yang kedua, Anda sering mandi, kemudian pakai jaket. Ada akan tumbuh-tumbuh bulu-bulu agak panjang. Sama. Jadi tanaman sama-sama makhluk hidup sama. Kembali lagi ke teori murai. Teori etiolasi ini kembali ke murai. Jadi untuk korelasinya dengan ini, jadi gini. Untuk memperpanjang PE, jadi caranya sama kayak kemarin disemprot. Cuman sekarang ada, kita tambahi katakanlah bumbu. Jadi sama kayak kemarin. Posisi sekali lagi ini posisi bodol. Niat kita memperpanjang PE. Mungkin nanti tambah 10 atau 10% lah. Jadi yang kemarin-kemarin. Walaupun itu ada mentok-mentoknya ya segitu, tapi ada plus paling 10%. Lumayan, misalnya kemarin 20 bisa 22, 23, lumayan. Nah, caranya pas waktu bodol kita semprot, ini secara teknis. Kita semprot dengan, kalau kemarin air biasa, ini semprot dengan air leri. Nah, ini hubungannya dengan petani lagi ya. Mungkin kalau kita kemarin sering mendengar, hanya sebatas mendengar. Hanya sebatas mendengar, air leri bagus untuk bulu. Jadi kita akan kaji lebih jauh tentang air leri. Kembali ke tanaman. Air leri itu mengandung ZPT. Ya, sekali lagi ZPT.
ZPT itu apa? Zat perangsang tumbuh. Nah, air leri itu sebenarnya banyak mengandung vitamin B1 yang berguna untuk pertumbuhan itu tadi. Kalau pada manusia melancarkan peredaran darah. Kalau tanaman untuk ya darah tanaman itu ya pertumbuhan itu tadi. Yaitu sekali lagi itu mengandung ZPT. Jadi secara teori yaitu tadi udah dikerodong. Syukur-syukur warna gelap, syukur-syukur nanti diasingkan. Ini lebih bagus bukan syukur-syukur, wajib diasingkan dari murai yang lain. Kemudian dikerodong. Sebelumnya disemprot pakai tadi, tapi nggak usah basah kuyup, nggak apa-apa. Yang jelas secara teori, untuk memperpanjang itu cuma dikerodong secara teknis. Tapi kalau di luar teknis nanti ada lagi. Kroto wajib, dia kan masa pertumbuhan. Kemudian disuntik dengan apa ya, minyak ikan. Di apa? Jangkriknya kita suntik minyak ikan, kemudian dikasihkan. Itu bagus juga. Kemudian kasihkan tambahan cacing, bagus, wajib. Yang jelas secara prinsip, secara teknis dikerodong, dah. Syukur-syukur ada, kalau ibarat tanaman dikasih pupuk lagi biar tambah anu, kasih disemprot sering pakai air leri. Yaitu tadi mengandung ZPT atau zat perangsang tumbuh. Nah, itu secara teori itu. Jadi tidak usah oh, harus gini. Benar, tapi secara teori yang jelas malah gini. Ditutup pakai kerakap yang rapat, syukur-syukur warna gelap. Kemudian diasingkan. Yaitu tadi. Kemudian syukur-syukur suasananya dingin, jangan panas. Usahakan kerakapnya warna gelap. Kemudian maaf ya, sambil ngerokok ini. Ini malam-malam lagi nyantai ini. Maaf, pakai sarung juga. Jadi mungkin itu. Jadi secara teori sekali lagi disemprot pakai air cucian beras atau air leri karena mengandung zat PT atau zat perangsang tumbuh. Kemudian dikerakap, lebih bagus kerakap yang berwarna gelap. Kemudian diasingkan dari murai-murai yang lain. Lebih bagus lagi dengan suasana yang dingin. Misalnya dingin, jangan terlalu panas. Dingin, kemudian tambahan ekstra foodingnya yaitu tadi bagus, jangkrik kroto itu wajib. Cuman ada itu tadi minyak ikan, cacing, nah itu bagus. Jangan sering-sering dibuka. Dah, nggak usah teori muluk-muluk, nggak usah pakai obat ini obat itu, pakai logika. Oke, mungkin konten dari saya cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa dipertanyakan di kolom komentar, atau jika bermanfaat monggo di-share, atau jangan lupa subscribe, monggo. Saya tidak ngemis-ngemis subscribe, tapi kalau jika Anda perlu, jika ini memang ada ilmunya, monggo di-subscribe, tidak apa-apa. Kalau tidak perlu, monggo tidak apa-apa. Abaikan tidak apa-apa. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silahkan dicoba.